Siap, gerak. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita memulai pelajaran kita dengan membacakan doa belajar diri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Oke, setelah selesai membaca doa, di sini untuk kehadiran siswa-siswi kami yang hadir ada berapa orang, Nam? Siapa ketuanya? Ketua. Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang. Atas nama? Nama Asbesada Julia dan Dinasari. Oke. Apa keterangannya? Asbesada Sakti Bu Dinasari Sakti juga. Silakan duduk. Untuk memulai pelajaran kita di sini, yang pertama, di mana pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai pecahan. Pada pelajaran pecahan ini sudah dipelajari di waktu SD. Waktu kita belajar di SD, pasti kamu mengingat kembali pelajaran yang akan kita bahas sekarang. Dan pelajaran yang di minggu yang lewat itu apa pelajarannya, Nak? Pelajaran yang lewat pecahan desimal. Dan kalau dia tadi suatu pecahan itu ditandai dengan per. Untuk bagian angka 1 itu dinamakan dengan pembilang. Dan yang ke angka 2 dinamakan dengan penyebut. Adanya si pembilang dengan si penyebut ini merupakan suatu pembagi. Ditandai dengan bagi berarti dia dinamakan dengan pecahan. Bagian daripada siapakah 1/2 ini? Bagian dari 1 bidang. Misalnya ini yang sebagai contoh bidang, dia dibagikan menjadi 2 bagian sehingga pecahan tersebut menjadi 1/2. Oke, sekarang perhatikan. Di sini kita menggunakan selembar kertas. Ini bentuk kertas ini memiliki bentuk apa? Persegi. Pada bentuk persegi ini akan kita buatkan bagiannya. Kalau dibagi 2, maka dia menjadi pecahan 1 bagian dari 2. Sehingga kita dapatkan 1/2. Kalau misalnya ini kita bagi dengan bagi 3, maka kita dapatkan pecahannya menjadi 1/3. Dan selanjutnya kalau kita bagi 4, kalau kita bagi 5, 1/5. Oke, selanjutnya kita sudah membagikan bilangan tersebut. Dari pembagiannya ini Ibu buatkan suatu gambaran sudah dibagikan pada setiap kertas yang tadi. Pada kertas origami dibagi. Ini bagiannya menjadi, kita ulangi. Ini satu bagian itu
nilainya berapa? 1/2. 1/2. 1 bagian dari 2. Total keseluruhan. Berarti ini adalah 1/2. 1/3. Ini 1/3. 1/3. Nah, baru yang ini dibagikan dengan 4 menjadi 1/4. 1/4. Yang ini menjadi 1/5. Oke, baru yang ini menjadi 1/6. Nah, di sini karena pembahasan kita adalah mengenai membandingkan. Dari perbandingan kita lihat gambar yang ada di sini. Oke, sekarang perhatikan, dibuatkan suatu soal 2/3 titik-titik 5/6. Nah, di sini kalau kita membuat suatu perbandingan akan dikasih tanda lebih kecil dan lebih besar. Maka nilai daripada lebih kecil daripada dan lebih besar daripada kita akan membuat lambangnya menjadi ini tanda lebih kecil. Lebih kecil dan yang ini adalah lebih besar. Maka dalam perbandingan kita akan menentukan apakah dia lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Kita buatkan tanda tersebut di sini. Kita melihat nilainya dari sebelah kanan atau Oke, sekarang perhatikan. Kita lihat kalau dia di sini 2/3, maka kita melihat si penyebutnya itu artinya dia itu dibagikan dengan berapa bagian? 3 bagian. Maka kita menggunakan tadi yang 1/3. Baru selanjutnya bilangan pecahan yang kedua itu adalah 5/6. Maka kita gunakan pecahannya menjadi si 1/6. Oke, selanjutnya kita lihat di sini sudah ibu buatkan, ibu gunting dari bagian kertas origaminya. Ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 2, dan ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4. Dari sini akan kita tentukan di mana nilai yang pertama di situ adalah 2/3. Berarti kita mengambil yang 1/3. 1/3. Ini adalah nilai 1/3. Berapa bagian yang akan kita ambil? Dia itu di situ pembilangnya. Artinya berarti kita mengambil 2. Berapa bagian? 2. Maka ini nilai yang akan kita buatkan adalah 1/3. Ini dari soal 2/3 itu berarti ada 2 kertas origaminya. 2 kertas yang akan kita ambil yaitu bilangan pecahannya yang bernilai 1/3. Oke. Baru selanjutnya dia adalah 5/6. Berarti kita gunakan 1/6. Berapa kita ambil? 5. Oke. 1/6. Berarti kita gunakan semua yang memiliki tanda 1/6 itu sebanyak 5. Oke, sekarang kita lihat 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang perhatikan dari 1/3 ini menjadi 2/3. Ini 1/6, kita ambil 5/6 sehingga kita melihat siapakah yang lebih besar atau lebih kecil. Kita membandingkan 2 pecahan tersebut atau lebih. Kita melihat dari sebelah kanan atau kiri. Sebelah kiri yang harus kita perhatikan. Maka ini yang bagian kiri lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kita melihat bahwa 2/3 itu adalah lebih kecil daripada 1/6. Ini dia kalau kita menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar. Oke.
Yang lainnya kita buatkan untuk yang kedua. Kita melihat lebih besar atau lebih kecil yang bagian kiri dan sebelah kanan. Apakah kita gunakan? Nah, pada saat kita melihat bentuk yang ini, kalau sudah sama si penyebutnya, sama penyebut, maka yang akan kita bandingkan itu adalah 5 dengan 4. Mana lebih besar? 5. Maka kita menggunakan tanda lebih besar. Itu, coba ulangi. Kalau dia si penyebutnya sudah sama, maka kita melihat si pembilang angka yang lebih besar. Maka kita lihat sebelah kiri atau sebelah kanan yang lebih besar, sehingga kita tentukan apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Baru selanjutnya soal yang kedua. Kalau dia yang bagian atas ini, yang bagian atas kita lihat sama per 4/5 titik-titik 4/7. Nah, kalau bentuknya seperti kita lihat pada gambar 4/5 titik-titik 4/7. Kita buat perbandingan mana lebih besar atau lebih kecil. Dari gambar tersebut bagaimana? Coba dulu nah. Mana lebih kecil? Berbeda si penyebutnya ini, kita melihat cara pembagiannya ini angka 5, ini angka 7. Semakin besar angka pembaginya, nilainya itu semakin kecil. Semakin besar angka pembaginya, maka nilainya adalah semakin kecil. Maka siapa yang lebih besar, 4/5 atau 4/7? 4/5. Maka kita buatkan perbandingannya adalah lebih besar. Oke, itu dia kalau bentuknya si penyebutnya itu berbeda. Baru kita buatkan yang ketiga. Pada pembahasan yang ketiga ini kita buatkan si pembilang dengan si penyebutnya berbeda. 3/6 atau 5/8. Di sini kita lihat mana yang lebih besar. Kalau semuanya ini berbeda, pembilang dengan si penyebutnya berbeda, ini boleh kita gunakan rumus A per B. Baru kita buatkan tandanya di sini apa? Baru C per D dengan cara dikalikan silang. Siapa yang kita kali silang? A kali B, A kali D, baru C kali D. Itu namanya dikali silang. Baru dibagi B kali D dan B kali D. Ini rumusan untuk menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita buktikan apakah dia sebelah kiri atau bagian sebelah kanan yang lebih besar. Kita kali silang dengan cara rumusan tersebut. 3 dikalikan dengan 8 per 6 kali 8 48. Ini artinya menyamakan penyebut. Baru kita buatkan kali 5 kali 6. 5 kali 6 hasilnya 30. 6 kali 8 48. Oke, kita lihat 24. 3 kali 8 24 per 48. Baru 5 kali 6 3 sama. Oke, dari soal yang Ibu sampaikan ini ada 3 contoh yang Ibu jelaskan. Ada pertanyaan? Oke, sekarang perhatikan. Kalau dia kita lakukan dengan cara yang ketiga, dengan cara mengkali silang untuk menyamakan penyebut. Boleh kita selesaikan dengan cara yang ketiga kali silang apabila dia penyebutnya
sama boleh, tetapi di sini akan memperbesar suatu pecahan. Oke, yang bagian ketiga ini kita buktikan sesuai dengan kali 9. 5 dikali 7. 5 dikalikan dengan 7 berapa? 35 per 7 kali 7 49. Dah, baru selanjutnya kita kali 4 kali 8. 4 kali 8 4 kali 7 28 per 49. Maka kita lihat di sini sudah jelas bahwa penyebutnya sama, sehingga 35 dengan 28 mana lebih besar? 38. Sehingga kita menggunakan angka 35 dengan menggunakan lebih besar. Bagaimana jika bilangan pecahannya lebih besar pembilang daripada penyebutnya? Apabila pecahannya itu pembilang lebih besar daripada si penyebut. Contohnya, Ibu buatkan di sini sebagai contoh 9 per 7 dibandingkan dengan 3 per 2. Ini permisalan ya. Nah, di sini kalau dia lebih besar si pembilang, yaitu 9 dengan 7 penyebutnya, 3 adalah pembilang dan 2 adalah si penyebut. Sehingga kita ini boleh menyederhanakan secara langsung. 9 dibagikan dengan 7 berarti dapat 1. Sisanya berapa? 2 per 7. Kita ubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan selanjutnya 3 dibagi 2 1. Sisanya berapa? 1 per 2. Nah, sekarang kita lihat ini sama-sama angka 1. Pada bilangan bulatnya ini sama-sama memiliki angka 1, dan yang akan kita bandingkan 2 per 7 dan 1 per 2. 7 semakin besar angka penyebutnya, nilainya semakin kecil. Itu tadi, sehingga kita menggunakan mana lebih besar? 1, 2. Sehingga kita menggunakan perbandingan lebih lebih kecil. Itu dia kalau dalam bentuk lebih besar si pembilang daripadanya. Nah, di sini ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti dia itu sudah paham ya, sudah paham. Perhatikan, akan Ibu buatkan tugas. Siapa yang bisa maju ke depan, silahkan. 8 dibandingkan dengan 5 per 8. Ini digunakan dengan kertas origami. Siapa yang bisa? Sudah, silakan. Per 8 sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi di sini. Silakan menggunakan kertas origami. Oke. 2 per 8 dengan 5 per 8. Apakah dia kita gunakan tanda lebih kecil atau lebih besar? Oke, itu sudah pas.
kertas dengan pecahannya. Sekarang tandanya, apakah dia kita gunakan lebih kecil atau lebih besar? Oke. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah ini sudah benar yang dikerjakan kawannya? Oke. Sekarang coba dulu kita perhatikan kembali. 2/8. Berarti si penyebutnya ini 8. Berarti dia dibagikan dengan 8. Kita lihat dia dibagikan dengan 8 sehingga kita ambil berapa banyaknya bagian 1/8? 2. Ini dia buktikan bahwa dia mengambil 1/8 dengan dua buah bagian, atau kita lihat dari bagiannya sesuai kepada 1/8 ditambah dengan 1/8 adalah 2/8. Baru selanjutnya yaitu 5/8. 5/8 tetap dia kita ambil dari 1/8. Satu bagian dibagikan dengan 8, kita ambil sebanyak berapa? 5. Oke, sekarang kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat yang manakah dia yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 5/8. Sedangkan yang lebih kecil adalah 2/8. Kita membandingkan yang bagian sebelah kiri kepada sebelah kanan, sehingga kita lihat perolehan bahwa dia adalah lebih kecil. 2/8 lebih kecil daripada 5/8. Oke. Nah, sekarang untuk kegiatan ini kita buatkan dengan cara berkelompok. Ibu bagikan dengan 5 kelompok ya. Sudah Ibu sampaikan di hari yang lewat bahwa kalian akan membawakan kertas origami dan kertas manila. Udah disiapkan semuanya? Sudah. Sekarang boleh kita ke depan untuk menyelesaikan. Ambil kelompok masing-masing sesuai dengan nama yang sudah Ibu bagikan. Tulis buah judul lain, membandingkan. Tulis sekian buah judul lain. Tulis sekian judul ni ada membandingkan pecahan. Baru tuliskan nama-nama kalian, namanya. Cepat sama sudah. Tulis namanya di bawah. Ini pakai pulpen aja. Langsung tulis nama. Ada yang menulis nama di bawah, bisa itu. Ada yang menulis judul, ada yang menulis nama di bawah. Kamu tuh udah di samping itu. Siapa yang bagus tulisannya? Nama kalian biar 5 aja. Enggak lagi, langsung lem. Lemnya mana? Itu ada guna apa? Namanya kecil ada, tapi apa di situ? Kamu disediakan soal yang pertama. Dan mudah. Pegang guntingnya. Satu lagi nih. 5 yang bagian 8. Gimana tadi nak? Ini kan 3, masih 3. Ambil lah. Enggak, ini aja langsung. Ini usah mana tadi 5/8. Ini berarti pegang. Soal nomor 1. Baru 5/6. Kasih 5/6. Mana bagian 6? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. 5/6. Iya, 5 aja pegang. Ini langsung. Apa tadi jawabannya? Sudah. Ini kan langsung nomor 1, nomor 2. Nomor 2 ini berapa? 5.
letakkan yang di situ ya. Jangan dulu. Udah. Ini tadi siapa yang pura-pura menggunting? Ini. Udah pegang masing-masing. Pegang masing-masing biar cepat. Udah itu aja di kamera nanti ya. Aduh. Yang pertama, di sini soalnya adalah 5/8 dibandingkan, atau kita lihat di sini apakah dia itu lebih kecil atau lebih besar. Dan soal yang kedua adalah 3/5 dengan 1/6. Baru yang ketiga 4/6 dibandingkan dengan 3/8. Ini untuk tugas kelompoknya. Dengan menggunakan origami tersebut. Sekarang kamu kerjakan. Dan perhatikan soal itu sesuaikan dengan kertas yang sudah kamu buatkan. Dan sesuaikan dengan soal yang ada di papan tulis. Selesai menggunting, silakan tempelkan. Kamu perhatikan pembagiannya sesuai dengan soal yang mau dibandingkan. Di atasnya aja. Tulis itu nomor berapa? Kasih nomornya, yang mana soal pertama, soal kedua. Kasih nomor besar dua sudah siap? Oke, yang
sudah siap, silakan kembali ke tempat. Satu orang di depan setiap kelompok pegang hasil daripada kelompok masing-masing. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga udah siap? Bagusan, jangan ada lagi yang tertinggal. Sudah? Akan kembali ke tempat. Kurang satu per 6. Warna apa kalian? Sudah? Ini bagian kelompok keempat. Silakan. Silakan satu orang. Oke, sekarang. Oke, kelompok ketiga ini terlambat ya. Oke, sekarang ke sana. Oke, untuk nilai hasil kalian itu akan kita bandingkan nanti. Ini hasil daripada kelompok masing-masing yang akan kita buat adalah yang pertama kesimpulannya bagaimana, apakah dia rapi, bersih, dan bagus. Itu dia yang akan kita buatkan. Silakan kumpulkan di depan. Oke, silakan duduk. Yang lainnya bagaimana? Oke, sekarang perhatikan di sini kita sudah mempelajari mengenai perbandingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, itu kesimpulannya apabila dia penyebutnya sama, maka kita akan melihat bilangan si pembilang. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, apabila dia bilangan penyebutnya itu semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Oke. Baru yang ketiga, dia itu bilangan berbeda, pecahannya berbeda dari penyebut ataupun si pembilang, maka kita akan membuat cara kali sila. Oke, itu dia kesimpulannya. Oke, berhubung karena waktunya sudah habis, kita sama-sama mengucap hamdalah. Demikian kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.